Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya perkenalkan, nama saya Nur Adila Fitria, selaku modinator dari kelompok 4. Kita mulai penyampaian materi terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Nama saya Eka Maulidiawati sebagai pembaca materi pertama. Nama saya Sahidatun Nikmah sebagai pemateri. Nama saya Fadlia sebagai pemberi materi 3. Nur Syifa Al-Jahra sebagai ketua kelompok sekaligus pembaca materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Eka. Untuk penjelasan pengawasan dalam administrasi negara. Jadi pengawasan yaitu kegiatan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menemukan penyimpangan atau hambatan sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif. Pengawasan itu penting karena yang pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, penting untuk mendukung pembangunan sistem administrasi negara yang efektif, efisien, terutama di negara berkembang seperti contohnya di negara kita yaitu Indonesia. Yang ketiga, diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Pengawasan secara umum yaitu kegiatan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah. Dalam siklus manajemen pemerintah, perencanaan pengawasan adalah proses untuk memeriksa dan menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Pengawasan juga merupakan fungsi organik manajemen di mana pemimpin memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan tugas organisasi terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga memiliki tujuan penting yaitu sebagai berikut. Sasaran utamanya adalah mewujudkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengawasan yaitu menjamin kepatuhan seperti memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah. Yang kedua, mencegah penyimpangan, mencegah penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan. Yang ketiga, membangun kepercayaan seperti menjaga dan membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Yang keempat yaitu mewujudkan kepuasan, seperti menjamin terwujudnya kepuasan publik atau konsumen. Pentingnya pengawasan bagi pimpinan yaitu mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan. Yang kedua yaitu penting karena koreksi, seperti menghentikan dan menghilangkan masalah yang sudah terjadi. Yang ketiga, pemeliharaan dan inovasi, seperti mempertahankan sistem yang sudah baik dan mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan. Pengawasan agar bermakna yaitu pengawasan harus dilakukan dengan tindakan yang nyata dan tepat. Tujuannya itu untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengawasan dianggap berhasil dan bermakna ketika dapat mencapai tujuan-tujuan yang dari pihak yang diawasi merasa terbantu, mencapai visi dan misi, mencapai suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas, menumbuhkan saling percaya di dalam dan di luar organisasi, mendorong terwujudnya good governance dan good corporate atau governance. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Sahidatun Nikmah. Sekarang saya akan menyampaikan pemateri yang kedua, yaitu jenis pengawasan. Pengawasan melekat sistem pengendalian internasional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan ke bawahan. Pengawasan melekat atau sistem pengendalian internasional merupakan pengendalian yang rutin, dapat bersifat preventif, mencegah atau responsif, yaitu memperbaiki dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Dari segi waktu, ada pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu antara lain pengawasan preventif. Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan, fungsinya untuk memastikan bahwa suatu tindakan telah mengikuti
ke tata kerja, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan representatif, pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan sesuai dilaksanakan fungsinya untuk memeriksa dan mengoreksi jika ditemukan penyimpangan tata kerja, prosedur dan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pengawasan melekat atau WASKAT, sistem pengawasan internal, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagian yang tidak terpisah dari program pemberdayaan aparatur negara. Kedua, bagian internal dari manajemen pemerintah. Ketiga, bagian internal dari sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan. Keempat, kegiatan yang berkesinambungan dan harus dilakukan oleh setiap pemimpin dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Kelima, unsur pengawasan internal yang paling utama dan efektif. Tujuan WASKIT atau SPI adalah untuk membimbing bawahan mencapai tujuan organisasi serta mencegah penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara. Pengawasan fonsional atau WASNAL, yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan audit secara independen. Fungsinya untuk membantu pimpinan dalam bidang manajemen dan pengendalian tugas agar efektif dan efisien. Aparat WASNAL tidak berwenang mengambil keputusan terkait hasil pengawasan. Jenis-jenis WASNAL. Pertama, pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh BPKP, Itjen di Kementerian Intelektual. Jenis-jenis WASNAL. Pertama, pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh BPKP, Itjen di Kementerian, Inspektorat di LPND, Bawasda Provinsi dan Kabupaten Kota, dan SPI di BUMN atau BUMD. Kedua, pengawasan ekstrim pemerintah atau bidang keuangan dilakukan oleh Badan Pemerintah Keuangan BPK sebagai diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Aparat WASNAL bertugas menyampaikan hasil pengawasan kepada pemimpin, sementara tindak lanjutnya menjadi wewenang pemimpin tersebut. Dalam hal tersebut, WASNAL dapat langsung memberikan saran dan perbaikan. WASNAL berbeda dengan pengawasan melekat dan fungsi pengendalian biasa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Fadli. Terus saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengawasan keuangan negara. Saat pertama, BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan itu tugasnya dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya sebagai memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, juga melakukan pengujian atas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Kemudian cakupan pemeriksaan itu bisa melalui APBN, APBD, dan keuangan BUMN dan BUMD. Pelaporannya itu hasil pemeriksaan BPK